Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sujoko Channel, channel yang dikembangkan di masa pandemi untuk mensikapi, untuk membantu supaya tidak terjadi defisit kompetensi. Ya, semoga Anda sekalian selalu diberi kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Tetap semangat, gunakan waktu sebaik-baiknya buat masa depan Anda. Ya, masa depan kebahagiaan perlu diperjuangkan dan didoakan. Ya, selalu berbaik sangka dengan orang lain, karena apapun yang kita pikirkan akan menjadi sebuah kenyataan. Ya, baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan pemuaian zat. Di materi kali ini nanti yang kita bahas zat cair dan zat padat ya. Di pemuaian nanti ada 3, yang satu pemuaian panjang, yang kedua pemuaian volume, dan yang ketiga adalah pemuaian luas, dan yang ketiga adalah pemuaian volume gitu ya. Panjang, luas, dan volume. Tapi sebelumnya nanti kita akan bahas ada satu, yaitu zat cair yang mempunyai sifat berbeda ya. Air ini akan punya sifat pemuaian yang agak berbeda ya. Ada sifat ketidaknormalan ya, ketidaknormalan. Kita akan bahas. Misalkan kita ini air gitu ya. Nah, setiap zat kita tahu ketika dia suhunya naik, maka dia panjangnya, luasnya, volume dia akan bertambah gitu ya. Tapi kecuali air ini. Ya, di air ini ada pengecualian. Kalau dibuat grafik seperti ini ya. Gitu ya. Ini T-nya dalam derajat Celcius, ini suhunya, ini volumenya dalam meter kubik gitu ya. Nah, air ini dia pada saat ini 0, pada saat suhunya 0, ketika dia dipanaskan sampai 4 derajat Celcius, dia itu volumenya akan turun. Nah, kemudian naik lagi. Ini 4 ya. Jadi pada saat dia dari 0 sampai 4 derajat Celcius dia turun, habis itu dia akan naik lagi. Nah, keadaan inilah yang disebut dengan anomali air. Nah, anomali itu ketidaknormalan ya. Dia ada penyimpangan ya. Karena normalnya setiap benda yang dipanaskan atau suhunya naik pasti volume, luas, panjangnya berubah, dan perubahannya adalah bertambah. Tapi air tidak. Dari 0 sampai 4 dia turun dulu, baru dia 4 ke atas dia akan naik lagi. Ya. Demikian untuk yang pertama. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Ya, di sini nanti kita akan berikan, saya akan berikan persamaan yang ya standar, ya cepat kalian bisa pakai. Tapi bagi Anda yang butuh tantangan, ada sebuah pertanyaan, dari mana persamaan ini didapat? Nanti ikuti penjelasannya di belakangnya, ya. Karena nanti di sini kalau semuanya nanti diberikan, jadi tidak menarik ya. Tapi untuk orang-orang tertentu. Tapi bagi Anda yang butuh tantangan, silakan pelajari dari mana persamaan itu didapat. Ya, tapi yang sederhana nanti diberikan. Ya, kita akan diskusikan, membahas ya berkenaan dengan pemuaian panjang, luas, dan volume ya. Ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa saya akan berikan yang cepat. Ya, tapi nanti bagi Anda yang butuh penjelasan, pengen mencari tahu dari mana, silahkan nanti dilanjutkan ya. Videonya bisa dilihat. Karena ketika Anda tahu filosofisnya dari mana dia dapat, Anda lebih paham ya bagaimana nanti menghadapi pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang Anda hadapi ya. Baik. Yang pertama adalah ini kita diskusikan zat padat dulu ya. Ya, pemuaian panjang. Ya, pemuaian panjang. Kita tahu bahwa ketika sebuah benda yang punya panjang tertentu suhunya dinaikkan ya, maka panjangnya akan bertambah lebih panjang atau ada kenaikan panjang gitu ya, pertambahan panjangnya bertambah gitu ya. Pada pemuaian panjang ini, jadi untuk membedakan sifat muai berbagai macam zat ya, digunakan konsep koefisien muai gitu ya. Nanti kita akan bicara koefisien muai ya. Jadi untuk membedakan sifat muai zat, maka
kita akan membahas koefisien muai. Nah, di muai panjang ini berarti kita akan membahas koefisien muai panjang. Apa dia koefisien muai ini, muai panjang ini, yang biasa disebut koefisien muai panjang? Nah, ini alfa gitu ya, lambangnya di alfa. Oke, dia apa yang didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang gitu ya dengan panjang mula-mula, nanti kita gambar ya, dengan panjang mula-mula ya untuk memuai ya sebesar satu satuan suhu. Jadi perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula untuk memuai tiap satu satuan suhu, atau kalau suhu berarti delta T. Ya, gitu ya. Ini dari definisi koefisien muai panjang, perbandingan antara pertambahan panjang mula-mula dengan koefisien suhunya, gitu ya. Oke, ilustrasinya seperti apa? Misalkan ini kita punya L0, ini L0 ya, terus dia bertambah, ini namanya LT ya, dari sini sampai sini. Yang ini, nah ini namanya delta L ya. Ini pada saat T1, ini pada saat T2 atau T0, ini T1. Boleh. Ya, ini suhu awal, ini suhu akhir. Jadi ada pertambahan panjang sebesar delta L. Gitu ya. Oke, sip. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan kan? Ini LT ini. LT-nya bisa kita tulis sama dengan L0 plus delta L kan gitu ya. Ya. Ini. Nah, dari sini ini alfa ini berarti delta L-nya bisa kita tulis gimana nih? Delta L-nya akan sama dengan, ya kan, L0 alfa delta T gitu ya. Dari persamaan ini kita bisa tuliskan delta L. Nah, ini bisa kita masukkan nih delta L-nya untuk mengganti, berarti LT akan sama dengan L0 plus L0 alfa delta T. Nah, kalau L0-nya kita keluarkan, maka Anda punya persamaan 1 plus alfa delta T. Nah, gitu ya. Inilah yang kita kenal dengan persamaan di muai panjang gitu. Nah, siapakah dia variabel-variabelnya ini? Anda bisa lihat di gambarnya kan? Ya, gambar ini. L0-nya siapa? Misalkan ini L0. L0-nya udah pasti panjang mula-mula, panjang awal. Pada suhu awal, satuannya meter. LT-nya panjang akhir kan gitu ya. Panjang akhir. Satuannya juga meter. Ya, delta L-nya pertambahan panjangnya. Pertambahan panjangnya. Satuannya apa dia? Meter juga. Ya. Delta T-nya perubahan bahan suhu, ya, satuannya derajat Celcius. Nah, gitu, mudah ya. Jadi ini berdasarkan gambar ini kita sudah bisa menurunkan persamaan koefisien muai panjang. Ya, bisa Anda nggak dari definisi aja alfa langsung ingat-ingat gambarnya seperti ini, maka Anda bisa dapatkan persamaan ini. Ya, tidak perlu dihafalkan langsung gitu ya. Tapi kita analisa dengan gambar yang sederhana. Baik, kita lanjutkan ya. Di awal tadi kita udah diskusikan berkenaan atau berhubungan dengan pemuaian panjang ya. Kita ulangi lagi review supaya nanti kita dapat persamaan pemuaian luas dan pemuaian volumenya dengan cara mudah ya. Bagaimana kita mengingat-ingat persamaannya. Di pemuaian panjang ya, kita sudah punya kan tadi bahwa delta L sama dengan L0 alfa delta T gitu ya. Nah, ini. Ya, LT-nya sama dengan L0 ya kan, dalam kurung 1 plus alfa delta T ya. Berarti LT itu panjang
awal ditambah pertambahan panjang gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita menurunkan pemuaian luas dan pemuaian volume? Kita lihat dua persamaan ini saja nanti ya. Ini kalau kita pemuaian luas ya, luas itu kita punya A kan, berarti delta A pertambahan luasnya sama dengan A0 tinggal contek, tapi alfanya diganti beta kali delta T. Ini AT nya berarti luas akhirnya sama dengan luas awal dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T. Nah gitu mirip dia, cuman alfanya diganti beta ya, L nya diganti A. Kalau pemuaian volume sebetulnya ya, volumenya gitu ya. Oke, ini sama dengan ini volumenya, berarti volume V kan, delta V sama dengan V0 gamma kali delta T. Nah, ini kan, kalau sini alfa, sini beta, sini gamma. Nah, berarti VT-nya, volume akhirnya sama dengan V0 di dalam kurung 1 ditambah gamma kali delta T. Nah, gitu. Udah dapat kan? Ya, nah ini cara mempelajari persamaan dengan cepat. Jadi kita lihat polanya saja ya. Pola di L-nya, di A, di V kita bisa temukan. Sekarang kita lihat variabel-variabelnya ya. Berarti kita punya A0 ya, A0 berarti luas awal meter persegi ya kan. AT luas akhir meter persegi satuannya ya kan. Oke, beta koefisien muai luas ya, koefisien muai luas. Ya kan, delta T selisih suhunya ya kan. Delta A pertambahan luasnya meter persegi. Ini ya. Di V sama, V0 berarti volume awal, VT volume akhir ya, meter kubik ya. Delta V pertambahan volume atau perubahan volume meter kubik juga. Gamma koefisien muai volume, delta T selisih suhu derajat Celcius. Nah sekarang kita lihat di sini berapa nilai beta. Beta itu sama dengan 2 alfa. Kalau gammanya sama dengan 3 alfa. Dari mana persamaan-persamaan ini didapat ya? Anda nanti lihat video selanjutnya setelah ada latihan soal ya, soja. Dari habis soja ya, Anda nanti kalau pengen melihat lebih banyak dari mana ini persamaannya, bisa dibuktikan nggak? Nanti kita akan buktikan bahwa kita punya persamaan seperti ini dari hasil analisis gambar ya. Jadi habis ini nanti kita akan membahas soja ya. Ada 3 contoh untuk panjang, luas, dan volume. Panjang ini bisa kasus apa dia? Rel kereta api, bisa jembatan. Luas ini kaca jendela. Volume ini misalkan air yang direbus gitu ya. Kenapa air bisa tumpah? Nah, apakah tumpah atau tidak? Itu karena tempatnya memuai, airnya memuai ya. Pemuaian tempatnya, pancinya sama airnya cepatan mana gitu. Nanti kita lihat kasus-kasus ini dalam kehidupan sehari-hari. Habis soja baru nanti kita akan cek, kita akan buktikan persamaan ini diperoleh dari mana. Buat Anda yang pengen mendalami fisika, mari kita lihat soja untuk pemuaian panjang ya. Kasusnya adalah di batang kereta api, rel kereta api. Diberikan tantangan panjang batang rel kereta api masing-masing 10 meter. Nah, ya, dipasang berurutan pada suhu 20 derajat Celcius. Koefisien panjang rel adalah 12 kali 10 pangkat 6 ya, per derajat Celcius. Berapakah jarak antar batang rel minimum agar rel tersebut aman dilalui kereta pada siang hari yang suhunya 30 derajat Celcius ya. Oke, maka ini kita harus analisa pelan-pelan ya. Kita lihat awal suhunya 20, akhirnya 30 ya. Berarti ini kita punya delta T kan gitu ya. Dari 20 ke 30 berapa dia? 10 ya. Ini panjang awalnya, ini berarti L0 nya kita punya ya. L0 nya sama dengan 10 meter gitu ya.
delta T-nya sama dengan 10 ya, derajat Celcius. Dari mana ini? 30 min 20, ya kan? 30 ini dikurangin 20 ini. Oke, sekarang koefisien W panjang, ini berarti alfanya sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Ya, gitu ya. Yang ditanya adalah jarak aman ya antar rel. Kita tahu antar rel berarti kan antara dua rel gitu ya, dua batang rel. Ya, berarti itu D. Ya, kalau kita gambar misalkan ini relnya, ini relnya. Nah, ini D ini. Ya, ini D-nya. Ini kan memuai dia. Nanti ini juga memuai, gitu ya. Berarti dia ada dua pemuaian rel kiri dan rel kanan. Ya, berarti ini sama dengan 2 delta L. Nah, berarti D-nya ini sama dengan 2 delta L. Nah, ini yang ditanya ini. Ya, oke, cukup jelas ya. Sekarang udah dapat analisanya. Sekarang kita lanjutkan ya, kita cari dulu delta L-nya. Delta L sama dengan L0 alfa kali delta T sama dengan L0-nya 10, alfanya 12 kali 10 pangkat min 6, delta T-nya 10 sama dengan 12 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Ini meter ya, sama dengan 0,12 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini senti ya. Ini bisa sama dengan ini, sama dengan berapa ini? 0,12 cm. Gitu ya. Sekarang kita mau cari D-nya kan? D-nya sama dengan 2 kali delta L sama dengan 2 kali 0,12, berarti sama dengan berapa dia? 0,24 cm. Nah, ini jarak minimum ya, supaya dia aman. Kalau dia lebih rendah dari ini, apa yang terjadi dia? Relnya dia akan bengkok ya, bisa bengkok ke sana, bisa bengkok ke sini. Akibatnya keretanya bisa anjlok ya, bisa keluar dari lintasannya. Begitu ya, jelas ya analisisnya. Kalau ditanya rel berarti sama dengan 2 kali delta L. Kita lanjutkan di soja yang kedua, pemuaian luas ya. Diberikan tantangan selembar kaca jendela, luasnya, ini luas awalnya ya, 1000 cm persegi. Koefisien muai panjang kacanya, ini kaca ya, ini koefisien muai panjangnya 0,000009 per derajat Celcius. Kaca tersebut dipasang pada frame kayu. Pada siang hari suhu di tempat jendela adalah 40 ya. Berapakah pertambahan luas kaca jendela tersebut ketika kaca luas awalnya diukur pada suhu 20. Jadi pada saat dipasang dia suhunya 20, pada siang hari 40. Berarti Anda sekalian langsung bisa tebak delta T-nya ya. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu luas awalnya berapa dia. Berarti A0-nya gitu ya, sama dengan 1000. Ya, ini satuannya kalau udah nanti ketemunya senti ya senti gitu, kalau meter kalau nggak pengen dikonversi ya. Ini koefisien muai panjangnya, alfanya sama dengan 0,000009 gitu ya per derajat Celcius. Nah, nanti kita cari betanya ya, betanya kita dapat. Karena luas tuh dia koefisien muai luasnya beta. Delta T-nya sama dengan berapa nih? 20 derajat Celcius. Dari mana? 40 kita kurangi dengan 20. Awalnya 20. 40 min 20. Gitu ya. Nah, ini betanya di sini nih, beta. Ya, kita cari dulu betanya. Sama dengan 2 kali alfa. Gitu ya, sama dengan 2 kali 0,000009 sama dengan 0,000018 ya per derajat Celcius. Nah, sudah ketemu ya. Kita ditanyanya apa itu? Ya, kita ditanyanya adalah pertambahan luasnya, berarti delta A. Nah, gitu ya, delta A-nya kita ditanya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita sekarang delta A, Anda sekalian tahu delta A sama dengan A0 dikali beta ya,
dikali delta T. Nah, tinggal lanjutin, ini udah ada semua. 1000 dikali 0,00018 dikali 20. Nah gitu ya. Nah tinggal hitung kan. Ini nolnya 3, ini 2, berarti maju ke sini. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti dia 0,18 kali 2 gitu ya. Gampang kan? Sama dengan 0,36. Satuannya dia sama dengan satuan awalnya. Berarti sama sentimeter persegi. Gitu ya. Jadi kalau tukangnya dia membuat frame, maka dia harus dikasih ya tambahan 0,36 ya, sehingga kacanya itu bisa memuai dengan baik ya, tidak pecah nanti. Kalau dia kurang ngasihnya misalkan 0,30 atau 0,30 ya pasti pecah kacanya. Tantangan berikutnya adalah berupa soal jawab pemuaian volume ya. Diberikan tantangan sebagai berikut. Sebuah panci tembaga dengan volume ya, volumenya dia 1000 cm kubik, diisi dengan air yang bersuhu 30 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan sehingga suhunya 100 derajat Celcius. Awalnya 30, akhirnya 100. Anda sekalian pasti bisa tebak. Jika koefisien muai panjang tembaga ya, koefisien muai panjang, kalau padat itu pasti kasih taunya dia koefisien muai panjang 1,8 kali 10⁻⁵ per derajat Celcius, dan koefisien muai volume kalau zat cair ya itu pasti dia koefisiennya muai volume ya, koefisien volume 4,4 kali 10⁻⁴ per derajat Celcius. Berapakah volume air yang tumpah ya? Kita ditanya berapa volume air yang tumpah. Perhatikan. Pada tantangan berikut kita tahu bahwa suhu tembaga dan suhu air awalnya 30 derajat Celcius, akhirnya 100 derajat Celcius ya. Volumenya ini di tantangan ini dikatakan tembaganya volumenya awalnya 1000 cm kubik diisi air ya. Maka ini bisa diasumsikan airnya diisinya penuh gitu ya, karena dia tidak ada kalimat lain ya. Koefisien muai tembaganya sudah jelas, koefisien muai airnya sudah jelas. Kita ditanya volume air yang tumpah. Ini pasti ada selisih ya. Tembaganya memuai, airnya juga memuai, tapi karena dia ditanya pasti tumpah gitu ya, maka dia pemuaian air lebih cepat daripada pemuaian tembaga, sehingga volume airnya lebih, kesimpulannya airnya tumpah. Nah, kita akan cari tumpahnya seberapa banyak ya. Dari tadi narasi tadi maka bisa disimpulkan gini ya. Ini kita hitung satu-satu dulu ya, volume di tembaga. Ini tembaganya, tembaga ya, kita cari ya. Ini V0-nya sama dengan 1000. Nah, nanti airnya juga sama ya. Ini delta T-nya sama dengan 70. Dari mana dia? Derajat Celcius ya, dari 100 min 30 ya, 100 ini kurang 30. Koefisien muai panjangnya alfanya sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵ min 5 per derajat Celcius. Ini langsung bisa kita cari gamanya. 3 alfa sama dengan ya, 3 alfa sama dengan gamma itu 3 alfa. 3 dikali 1,8 kali 10⁻⁵ min 5. Nah, berapa ini? Sama dengan berapa? 5,4 kali 10⁻⁵ min 5 per derajat Celcius. Nah, udah dapat kan datanya ya? Datanya ini. Nanti kita sama-sama cari VT-nya ya. Nanti VT-nya dapat. Sekarang yang air, kita data air. Sekarang airnya, datanya ya. Datanya air berapa dia? V0-nya karena diisi penuh asumsinya maka dia akan sama 1000. Gitu ya. Delta T-nya sama dia 70. Dari mana tadi? 100 dikurangi 30. Gitu kan? Langsung dia volume, maka dia langsung gamma. Gammanya sama dengan 4,4 kali 10⁻⁴ min 4 per derajat Celcius. Nah, gitu ya. Nanti yang ditanya apa ini? Selisih volume air sama volume tembaga. Ya, bisa misalkan kita kasih simbol
delta V gitu ya, delta V. Nah, air tembaga. Nah, berarti nanti kita akan cari volume akhir tembaga dan volume akhir zat cair. Ini bisa diasumsikan sebelum kita lanjutkan, misalkan delta V-nya ini nanti sama dengan ini VT air, nah, dikurangi VT tembaga. Nah, gitu ya. Ini kesimpulannya nanti, berarti kita akan cari VT air dan VT tembaga. Baru kita bisa cari berapakah air yang tumpah. Dari data yang sudah tadi kita jabarkan ya, kita akan menghitung volume dari tembaga, volume akhir dan volume akhir dari air ya. Nanti selisihnya itulah volume air yang tumpah ya. Sekarang ini tembaganya kita hitung ke sini. Ini VT-nya sama dengan V0 dalam kurung 1 plus gamma kali delta T gitu ya. Kita masukkan datanya, ini 1000, 1 plus gamanya berapa dia? 5,4 kali 10 pangkat min 5, delta T nya 70 ya. Nah ini 70 ya, tutup kurung ya, sama dengan 1000 kali 1 plus berapa ini? 378 ya, 378 kali 10 pangkat min 5. Nah ini dibuat desimal biar bisa kita jumlahkan, plus 0,00378 gitu ya, sama dengan 1000, ini 1,00378 kali 1000, ini dikalikan berarti sama dengan 1003,78 cm3. Nah ini volume tembaga. Bagaimana volume air? Kita hitung di sebelah sini ya. Sama caranya dia, VT nya sama dengan V0 dalam kurung 1 plus gamma kali delta T gitu ya, sama dengan VT nya berapa dia? V0 nya 1000 kali 1 plus gamma nya berapa dia? 4,4 kali 10 pangkat min 4, delta T nya 70, sama ya, sama dengan 1000 dalam kurung 1 plus berapa ini? 308 ya, 308 kali 10 pangkat min 4 ya, berarti sama dengan 1000 dikali 1 plus 0,0308 gitu ya, sama dengan 1000 dikali dalam kurung 1,0308 gitu, sama dengan ini 3 angka di belakang koma bergerak ya 3 karena 1000 ini berarti 1030,8 cm. Nah, lihat ini bandingan. Jadi airnya volumenya sekarang jadi 1030,8 cm3, tembaganya 1003,78. Pasti kan tumpah ya airnya. Tumpahnya berapa? Selisihnya, yaitu selisih volume air dan volume tembaga. Ya, kita cari delta V ya. Langsung sini maaf. Nah, biar cukup nih. Delta V-nya sama dengan, langsung selisihin aja ini ya. Sama ini. Nah, ini kan dia ceritanya tadi. Kita tulis begini aja biar mudah. 1030,8 dikurangi 100,3,78. Nah, gitu langsung dapat kan? Ini 0, 10 ya, 2, ini 0. Ini berarti 10, ini 7, ini tinggal 2. Nah, inilah yang tumpah. Satuannya apa? Cm3. Nah, ini. Sudah tahu ya, berarti yang tumpah adalah segitu. Ya, nah sekarang bagaimana ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat tuh, mama kita atau ibu kita, beliau tidak akan pernah merebus air sampai mendidih, ya. Beliau menaruh airnya penuh dengan panci ya. Jadi airnya dibuat penuh di panci baru direbus, gak mungkin ya. Beliau tidak melakukan itu. Pasti dia airnya volumenya lebih sedikit daripada volume panci. Supaya apa? Ya, beliau menggunakan instingnya sebenarnya, nggak perlu belajar fisika. Ya, beliau tahu ketika airnya ditaruhnya penuh, maka pada saat mendidih pasti airnya tumpah. Gitu ya. Nah, kita bisa belajar dari mama kita untuk pemulihan volume ini.
Baik ya, sampai di sini kita pelajari pemuaian. Sekali lagi, ketika Anda ingin ya bagaimana membuktikan persamaan pemuaian luas dan pemuaian volume, nanti lihat di video setelahnya ya. Jadi kita pelajari sedikit-sedikit. Bagi yang pengen akselerasi, silahkan nanti lihat di video setelah video ini ya. Semoga Anda sekalian selalu dikasih sekali lagi kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan ya. Perjuangkan masa depan Anda, perjuangkan kebahagiaan Anda, dan doakan. Mulai detik ini, mulai dari hal kecil, dan tetap disiplin. Sehingga Anda bisa bahagia, orang tua Anda bisa bahagia, orang-orang mencintai Anda bisa bahagia, bahkan orang-orang yang belum mencintai Anda bisa bahagia. Masa depan Anda, Andalah yang menentukan. Tuhan tidak akan pernah merubah nasib hambanya, kecuali hambanya berusaha untuk merubahnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.